Ada satu fase dalam sejarah manusia yang selalu berulang dengan pola yang hampir sama. Sistem terlihat kokoh, kota-kota menyala terang sepanjang malam, transaksi berjalan dalam hitungan detik, makanan tersedia di rak-rak supermarket tanpa pernah kita tanya datangnya dari mana. Lalu tiba-tiba, satu gangguan kecil muncul, merambat seperti retakan halus di kaca, dan dalam waktu singkat yang dianggap stabil berubah menjadi rapuh, yang dianggap pasti berubah menjadi tanda tanya. Kita hidup di zaman yang serba canggih, serba cepat, serba digital. Tapi justru disitulah letak paradoksnya. Semakin modern sebuah sistem, semakin besar pula ketergantungan kita pada satu tombol, satu jaringan, satu aliran listrik yang kalau padam bukan cuma lampu yang mati, tapi ritme hidup ikut terhenti. Dunia sedang bergerak menuju fase yang tidak sepenuhnya kita pahami. Energi jadi isu global. Konflik geopolitik memanas di berbagai kawasan. Rantai pasok pangan terguncang. Sistem digital makin dominan tapi juga makin rentan terhadap gangguan. Dan blackout listrik yang dulu terasa seperti adegan film, kini jadi pembahasan serius di banyak negara. Ini bukan narasi kiamat, bukan juga ajakan untuk panik. Ini soal kesadaran sederhana bahwa ketahanan pribadi jauh lebih penting daripada rasa nyaman semu yang dibangun oleh sistem yang bisa goyah kapan saja. Gue nggak sedang menakut-nakuti lo, dan kita juga nggak sedang hidup di film distopia. Tapi kalau kita jujur, realitas global belakangan ini menunjukkan satu hal. Stabilitas itu bukan jaminan permanen. Ketika satu negara besar mengalami krisis energi, efeknya merembet ke harga pangan dunia. Ketika konflik pecah di satu wilayah, harga minyak melonjak dan inflasi ikut menggila. Ketika sistem digital terganggu, transaksi berhenti dan dalam hitungan jam, kepanikan bisa menyebar lebih cepat dari virus. Kita sering merasa aman karena belum pernah mengalami langsung gangguan besar. Padahal sejarah mencatat berkali-kali bahwa krisis datang bukan dengan pengumuman resmi, tapi dengan kejutan. Maka pertanyaannya bukan apakah dunia akan berubah, tapi apakah kita siap ketika perubahan itu datang lebih cepat dari yang kita kira. Mari kita mulai dari hal paling mendasar yang sering kita anggap sepele. Air. Tanpa listrik, pompa mati. Tanpa pompa, distribusi air berhenti. Tangki kosong, galon habis dalam hitungan hari. Air bukan sekedar untuk minum, tapi untuk memasak, mencuci, membersihkan luka, menjaga sanitasi, dan mempertahankan martabat hidup itu sendiri. Lo bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, tapi tanpa air, tubuh mulai melemah dengan cepat. Banyak orang baru menyadari pentingnya air ketika keran di rumahnya tak lagi mengalir. Dan di momen seperti itu, uang sebanyak apapun gak akan berarti kalau pasokan memang terhenti. Memiliki sumur air sendiri, entah itu sumur bor, sumur gali, atau sistem penampungan air hujan yang dirancang serius, bukan tindakan paranoid, tapi bentuk kemerdekaan paling nyata. Kemerdekaan dari ketergantungan total pada jaringan yang bisa saja lumpuh. Ini bukan soal jadi survivalist ekstrim, ini soal logika dasar bahwa air adalah fondasi kehidupan. Lalu, kita bicara soal uang. Kita hidup di era digital, di mana dompet seringkali lebih tipis dari aplikasi perbankan di ponsel. Transfer instan, pembayaran nirsentuh, QR Code di mana-mana, semua terasa praktis dan efisien. Tapi semua itu berdiri di atas satu fondasi yang sama, listrik dan jaringan internet. Ketika listrik padam, ATM tidak berfungsi, mobile banking lumpuh, sistem pembayaran digital berhenti. Angka-angka di layar hanya menjadi data yang tak bisa diakses. Di saat seperti itu, uang digital hanyalah angka mati tanpa pintu masuk. Maka, menyimpan uang tunai dalam jumlah wajar untuk kebutuhan darurat bukan langkah kuno, tapi langkah rasional. Dan ketika krisis berlangsung lebih lama, sejarah menunjukkan bahwa logam mulia seperti emas dan perak selalu kembali ke perannya sebagai penyimpan nilai. Bukan karena mitos, tapi karena sifatnya yang nyata, terbatas, dan diterima lintas generasi. Dalam kondisi ekstrim, yang berlaku adalah barang nyata, bukan sekedar catatan digital. Gue tahu sebagian dari kalian mungkin berpikir, ini terdengar berlebihan. Sistem sebesar ini masa bisa runtuh begitu saja? Masalahnya bukan runtuh total, tapi terganggu sementara saja sudah cukup menciptakan kekacauan. Kita pernah melihat bagaimana antrean panjang terjadi hanya karena isu pasokan. Bagaimana harga melonjak karena distribusi tersendat. Bagaimana kepanikan bisa membuat orang memborong tanpa pikir panjang. Sistem modern itu seperti mesin raksasa dengan ribuan komponen. Selama semua bergerak selaras, ia tampak sempurna. Tapi ketika satu komponen terganggu, efek dominonya bisa mengejutkan. Jadi, menyimpan sebagian aset dalam bentuk fisik adalah bentuk diversifikasi resiko paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai individu. Kemudian kita masuk ke hal yang sering diabaikan sampai benar-benar dibutuhkan, obat-obatan darurat. Rumah sakit bisa kewalahan ketika terjadi lonjakan pasien. Apotek bisa tutup jika distribusi terhambat atau listrik padam. Dalam kondisi darurat, pertolongan pertama seringkali dimulai dari rumah sendiri. Obat penurun panas, obat diare, antiseptik, perlengkapan pertolongan pertama, vitamin dasar, semua itu terdengar sepele ketika kondisi normal, tapi menjadi sangat berharga ketika akses layanan kesehatan terganggu.
Ini bukan berarti kita harus menimbun berlebihan, tapi memiliki persediaan rasional untuk beberapa waktu ke depan adalah langkah bijak. Tubuh manusia rentan, dan di masa krisis, penyakit ringan pun bisa menjadi masalah serius jika tidak ditangani cepat. Selanjutnya, soal pangan. Kita terlalu terbiasa melihat rak supermarket penuh tanpa pernah memikirkan perjalanan panjang di baliknya, dari petani, distributor, gudang, hingga akhirnya tiba di tangan kita. Rantai pasok itu panjang dan kompleks. Ketika distribusi terganggu, entah karena konflik, krisis energi, atau gangguan logistik, dampaknya langsung terasa pada harga dan ketersediaan. Maka menanam apapun yang menghasilkan di halaman rumah bukan sekadar hobi santai sore hari, tapi strategi bertahan hidup. Tidak perlu lahan luas, tidak perlu menunggu sempurna. Cabai di pot, tomat di ember bekas, kangkung di bak sederhana, singkong di sudut halaman, pisang di belakang rumah, daun kelor yang tahan banting, semua itu adalah bentuk cadangan pangan yang nyata. Saat distribusi pangan terganggu, halaman rumah bisa menjadi supermarket paling jujur yang kita miliki. Menanam juga mengajarkan satu hal penting, kesabaran dan siklus. Lo menanam hari ini, merawatnya dengan konsisten, dan hasilnya tidak instan. Di situ ada pelajaran bahwa ketahanan dibangun pelan-pelan, bukan dengan kepanikan. Kita sering sibuk mengejar hal besar dan lupa memperkuat fondasi kecil. Padahal dalam krisis, fondasi itulah yang menyelamatkan. Tanaman mungkin tidak membuat kita kaya mendadak, tapi bisa membuat kita tidak kelaparan. Dan dalam situasi genting, itu sudah lebih dari cukup. Semua ini bukan soal memprediksi tanggal bencana, bukan juga soal percaya pada teori konspirasi apapun. Ini soal membaca arah zaman dengan kepala dingin. Dunia memang selalu berubah, tapi belakangan ini perubahannya terasa lebih cepat dan lebih kompleks. Ketergantungan global membuat satu masalah lokal bisa berdampak internasional. Kita mungkin tinggal jauh dari pusat konflik, tapi dampak ekonominya bisa sampai ke dapur kita. Harga bahan bakar naik, ongkos distribusi naik, harga pangan ikut naik. Inflasi menggerus daya beli. Dalam kondisi seperti itu, ketahanan pribadi menjadi pagar pertama sebelum kita berharap pada solusi besar dari atas. Kita juga perlu jujur bahwa negara punya keterbatasan. Pemerintah bisa merancang kebijakan, bisa menyiapkan cadangan, tapi ketika krisis besar benar-benar terjadi, prioritas akan dibagi untuk jutaan orang. Maka mengandalkan diri sendiri dalam batas wajar adalah bentuk tanggung jawab, bukan bentuk ketidakpercayaan. Ini seperti memasang sabuk pengaman saat berkendara, bukan karena kita berharap kecelakaan, tapi karena kita sadar resiko selalu ada. Persiapan bukan tanda ketakutan, tapi tanda kedewasaan. Ada satu kesalahan umum yang sering terjadi. Orang baru bergerak setelah situasi memburuk. Padahal saat terbaik untuk bersiap adalah ketika keadaan masih relatif tenang. Ketika harga masih stabil, ketika barang masih mudah didapat, ketika akses masih lancar. Bersiap di masa tenang jauh lebih murah dan lebih mudah daripada panik di masa krisis. Lo tidak perlu mengubah hidup secara drastis. Cukup mulai dari langkah kecil tapi konsisten. Sumber air alternatif, simpanan tunai secukupnya, sedikit logam mulia sebagai lindung nilai, persediaan obat dasar, dan kebiasaan menanam yang sederhana. Hal-hal kecil yang jika digabungkan membentuk jaring pengaman yang cukup kuat. Dan di atas semua itu, yang paling penting adalah mentalitas. Ketika sistem padam, hanya mereka yang siap yang tetap tenang. Kepanikan seringkali lebih berbahaya daripada krisis itu sendiri. Orang yang tenang bisa berpikir jernih, mengambil keputusan rasional, dan membantu orang lain. Orang yang panik cenderung memperburuk keadaan. Maka persiapan fisik harus diiringi dengan persiapan mental. Kita belajar menerima bahwa dunia tidak selalu stabil, bahwa kenyamanan bisa berubah, dan bahwa adaptasi adalah kunci bertahan hidup. Gue percaya kita tidak hidup untuk takut pada masa depan, tapi juga bukan untuk menutup mata. Realistis bukan berarti pesimis. Justru dengan bersikap realistis, kita memberi diri sendiri peluang lebih besar untuk melewati apapun yang datang. Kita tidak bisa mengendalikan konflik global, tidak bisa mengatur harga energi dunia, tidak bisa memastikan sistem digital selalu aman, tapi kita bisa mengatur langkah kita sendiri. Kita bisa memilih untuk lebih mandiri, lebih sadar, dan lebih siap. Pada akhirnya, semua kembali pada satu prinsip sederhana. Bertahan bukan soal menjadi yang paling kuat, tapi yang paling siap dan paling adaptif. Sejarah menunjukkan bahwa mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahanlah yang tetap berdiri ketika badai berlalu. Jadi, persiapkan dirimu, bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran. Bangun fondasi kecil yang mungkin hari ini terlihat sepele, tapi besok bisa jadi penopang utama hidupmu. Tenang bukan karena merasa aman sepenuhnya, tapi karena tahu sudah melakukan bagian yang bisa kita lakukan. Kalau menurut lo narasi seperti ini membuka sudut pandang baru, kalau lo merasa obrolan ini relevan dan perlu didengar lebih banyak orang, jangan ragu untuk dukung channel ini dengan cara yang sederhana. Tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman lo dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol kritis, jujur, dan tetap rasional menghadapi dunia yang terus berubah. Kita tidak bisa menghentikan badai, tapi kita selalu bisa menyiapkan perahu yang lebih kuat. Tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan tetap bergerak.